Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi terkait dengan keseimbangan pasar dan elastisitas untuk materi kelas 10 dengan anggota kelompok. Yang pertama, Anissa Nurhaliza, yang kedua, Fadil Lutfiani, dan yang ketiga, Fatima Nurhera Putri. Untuk materi yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu materi keseimbangan pasar. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan keseimbangan pasar, kita perlu mengetahui dulu apa itu harga keseimbangan. Jadi, secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, harga keseimbangan yaitu kesepakatan yang terbentuk dari tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, harga keseimbangan itu terjadi pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran di pasar yang menciptakan kondisi stabil di mana tidak ada tekanan untuk mengubah harga. Pada harga ini, transaksi jual beli dapat berlangsung dengan efisien dan semua barang yang ditawarkan dapat terjual. Oke, nah tadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu harga keseimbangan. Sekarang kita akan masuk ke materi pokok, yaitu apa sih keseimbangan pasar itu. Jadi tadi sebelumnya sudah disinggung ya, harga keseimbangan itu merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi definisi antara harga keseimbangan dengan keseimbangan pasar itu sama, intinya terjadi pertemuan antara titik permintaan dan juga kurva penawaran, maka terjadilah yang dinamakan keseimbangan pasar. Nah, kita bisa lihat nih dari contoh yang ada di gambar. Jadi, pada kurva di gambar itu terjadi harga keseimbangannya di angka 10 dan juga 3000. Karena garis yang berwarna merah itu merupakan garis supply dan yang warna biru itu merupakan titik demand-nya. Nah, itu terjadi perpotongan di angka 3000 dan juga angka 10. Jadi harga keseimbangan pasarnya itu yaitu di angka 10 dan juga 3000 ya, karena ada perpotongan garis supply dan garis demand. Biasanya harga keseimbangan yang udah terbentuk itu akan bertahan lama dan menjadi patokan antara penjual dan pembeli. Nah, harga keseimbangan itu disebut juga dengan equilibrium price yang sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Maka dari itu tadi tandanya ya, kalau ada pertemuan antara titik permintaan dan titik penawaran itu ditandai dengan huruf E. Nah, huruf E itu adalah tanda dari equilibrium ya. Jadi equilibrium price itu disebut dengan harga keseimbangan. Oke, nah terus proses terbentuknya harga keseimbangan itu gimana sih? Jadi, harga keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Jadi proses terbentuknya harga keseimbangan itu dimulai dari interaksi antara penjual dan pembeli melalui kegiatan tawar-menawar. Tadi sebelumnya juga udah disampaikan ya. Nah, mungkin pada awalnya itu terjadi kelebihan permintaan atau penawaran. Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi, pembeli akan menurunkan tawaran. Sementara jika harga terlalu rendah, penjual akan menaikkan harga. Nah, proses ini terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan di titik di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang dikenal sebagai titik equilibrium. Nah, jadi itu adalah gimana proses terbentuknya harga keseimbangan. Intinya itu terjadi karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu proses tawar-menawar. Oke, nah selanjutnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan? Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasanya itu terbatas. Nah, jadi peningkatan permintaan atau penawaran barang itu dapat mengubah harga keseimbangan. Misalnya kalau terjadi permintaan yang meningkat sementara penawarannya tetap, harganya itu akan cenderung naik. Nah, terus yang kedua itu adalah tinggi rendahnya biaya produksi. Jadi biaya produksi itu dapat mempengaruhi harga keseimbangan karena semakin tinggi biaya produksi dapat mengurangi penawaran sehingga mempengaruhi harga keseimbangan. Lalu yang ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Nah, jadi
Ekspektasi produsen dan konsumen tentang kondisi pasar di masa depan juga berperan dalam menentukan harga keseimbangan. Lalu yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Jadi produsen yang memahami selera konsumen dapat menyesuaikan penawaran mereka, sehingga itu akan mempengaruhi harga. Lalu ada juga yang terakhir, yaitu ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang ini yang sesuai dengan permintaan sangat penting, karena kelangkaan dapat meningkatkan harga, sedangkan surplus dapat menurunkannya. Oke, nah selanjutnya ada peran dan fungsi dari harga keseimbangan. Jadi apa aja sih peran dan fungsi harga keseimbangan itu? Nah, yang pertama itu perannya yaitu untuk menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat, dan yang kedua itu memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Sedangkan fungsinya itu yang pertama untuk membantu penjual menentukan penawaran, dan yang kedua untuk membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke materi menghitung harga keseimbangan. Jadi, untuk menghitung harga keseimbangan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menghitung dengan tabel, yang kedua itu menghitung dengan kurva, dan yang ketiga itu menghitung dengan pendekatan matematis. Jadi, bisa dilakukan dengan 3 cara. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu bagaimana cara menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel. Jadi, untuk menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel bisa dengan mudah dilakukan dengan membuat tabel yang berisikan harga atau price, dan jumlah barang yang diminta atau QD, dan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Nah, pada tabel harga diisi daftar harga yang diberikan. Pada tabel QD diisi daftar berapa jumlah unit yang diminta dengan harga tersebut. Dan pada tabel QS diisi daftar berapa jumlah unit yang ditawarkan dengan harga terkait. Nah, supaya lebih paham, Ibu akan berikan contoh dari tabel harga keseimbangan sebuah produk X. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat ada sebuah tabel barang. Kita sebut saja barang X. Nah, di situ ada 3 tabel. Yang pertama ada price, ada tabel QD, dan ada tabel QS. Jadi perhatikan pada tabel tersebut, kalian bisa lihat harga keseimbangan pada jumlah QD dan QS yang sama. Nah, angka berapa yang kalian lihat? Coba lihat di tabelnya yang kira-kira QD sama QS-nya itu sama. Ya, gak usah lama-lama karena itu udah ditandain warna merah. Jadi benar banget, angka 30 sama-sama pada QD dan QS di posisi di angka yang sama. Jadi jika kalian perhatikan kembali posisi harga pada saat QD sama dengan QS, akan terlihat harga keseimbangannya yaitu 3.000. Jadi seperti itu cara menghitung dengan tabel. Tinggal dilihat aja di mana titik QD dan QS-nya yang sama. Itulah harga keseimbangannya. Lalu yang kedua itu bagaimana cara menghitung dengan kurva. Nah, jadi cara menentukan harga keseimbangan dengan kurva tidak berbeda jauh dengan tabel. Hal yang dilakukan hanya dengan menjadikan P atau price dan Q sebagai kurva. Nah, perpotongan antara D, yaitu permintaan, dan S, atau penawaran, yang terbentuk dari garis kurva itulah yang merupakan harga keseimbangannya. Jadi, biar lebih jelas, Ibu akan berikan contoh penentuan harga keseimbangan dengan kurva berdasarkan data yang sama seperti tabel sebelumnya. Jadi, diingat-ingat ya, tabel yang sebelumnya tadi udah dicontohin, kita akan membuat kurvanya. Bagaimana cara membuat kurvanya? Simak sebagai berikut. Oke, nah jadi di sini sudah bisa kalian lihat ya, ada sebuah kurva. Nah, ini untuk angkanya itu sama kayak yang di tabel sebelumnya. Jadi kita kan sebenarnya udah mengetahui ya, titik equilibriumnya itu ada di angka 30 dan 3000. Nah, sekarang tinggal kita bikin aja. Jadi berdasarkan kurva sebelumnya bisa dilihat bahwa titik pertemuan antara garis kurva permintaan dan kurva penawarnya itu terjadi pada harga 3000 dan jumlah barang 30 unit.
Jadi equilibrium sama dengan 30 dan 3000. Nah, untuk cara membuat kurvanya itu dimulai dari angka 10 terus makin naik sampai 50. Begitupun dengan yang price-nya ya. Kita mulai dari angka yang kecil dulu 1000 sampai 5000. Nah, kemudian kita bikin salah satu kurvanya dulu ya. Kalian bebas mau bikin kurva yang S dulu atau kurva yang D dulu. Terus tinggal ditarik garis aja. Nah, nanti kalian akan menemukan titik equilibriumnya, yaitu yang antara kurva S dan kurva D-nya berpotongan. Oke, nah yang terakhir cara menghitungnya itu dengan pendekatan matematis. Nah, kalau dengan pendekatan matematis, namanya aja matematis, berarti dengan cara dihitung. Ya, jadi pendekatan matematis ini diberlakukan apabila data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, harga keseimbangan itu akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan, yaitu rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, diingat-ingat ya, rumusnya itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD itu adalah jumlah barang yang diminta, QS itu jumlah barang yang ditawarkan, PD itu adalah harga barang yang diminta, dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Oke, nah biar lebih paham, Ibu di sini ada contoh bagaimana cara menghitung harga keseimbangan secara matematis. Jadi yang pertama contohnya itu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 75 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P dikurang 105. Maka harga keseimbangannya itu berapa? Itu contoh yang pertama. Terus ada contoh yang kedua juga, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 dikurang 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 ditambah 2P. Berapa ya harga keseimbangannya? Nah, sebelum Ibu kasih tahu jawabannya, kalian bisa coba dulu dengan rumus yang tadi udah disampaikan sebelumnya. Silahkan kalian coba dulu. Setelah ini Ibu akan memberitahu bagaimana cara mengerjakannya. Oke, nah sekarang kita akan menjawab contoh yang pertama ya. Jadi tadi ada 2 contoh, sekarang kita bakal bahas contoh yang nomor 1 dulu. Jadi diketahui QD-nya itu 75 dikurang P dan QS-nya itu 8P dikurang 105. Rumusnya tadi udah Ibu sampaikan ya, rumusnya adalah QD sama dengan QS. Jadi kalian tinggal masukin aja angka QD-nya yaitu 75 dikurang P sama dengan QS-nya yaitu 8P dikurang 105. Nah, ini untuk cara ngerjainnya, kalian tinggal pindah ruas aja. Kalian semua udah belajar kan gimana cara pindah ruas. Nah, jadi kita akan hitung P-nya, kita bakal cari berapa harganya. Jadi kita satuin dulu yang P-nya nih. Jadi disitu ada min P, min 8P. Dari 8P di sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri, maka jadi minus. Lalu min 105-nya turun dan 75-nya juga pindah ruas ya, dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Hasilnya yaitu min 9P sama dengan min 180. P sama dengan min 180 dibagi min 9, P sama dengan 20. Lalu, karena sudah diketahui harganya 20, terus kita tinggal memasukkan ke salah satu rumus. Kalian bebas ya memasukin ke rumus QD atau QS untuk mencari berapa angka permintaannya ya. Nah, jadi QD-nya itu sama, kita mau masukin ke rumus QD aja ya yang lebih mudah. Jadi QD-nya itu sama dengan 75 dikurang P. QD sama dengan 75 dikurang 20 karena tadi price-nya seperti yang sudah kita ketahui angka adalah 20. Jadi 75 dikurang 20 yaitu 55. Nah, dapat ditarik kesimpulan berarti bahwa keseimbangan pasar tercapai pada harga P sama dengan 20 dan jumlah barang Q sama dengan 55. Sehingga bisa ditulis titik keseimbangan harga atau equilibrium price-nya yaitu 55 dan 20. Gitu, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut bahas contoh yang kedua. Oke, jawaban contoh yang kedua itu cara pengerjaannya masih sama kayak contoh yang pertama. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus yaitu QD sama dengan QS. QD-nya tadi sudah diketahui yaitu 30 dikurang 2P. Kemudian QS-nya yaitu min 10 ditambah 2P. Lalu seperti biasa pindah ruas antara yang P itu disatuin sama yang P. Jadinya min 2P dikurang 2P sama dengan min 10 dikurang 30.
Lalu hasilnya adalah min 4P sama dengan min 40, P sama dengan 10. Harganya udah diketahui 10, sekarang kita tinggal masukin aja ke salah satu fungsi untuk mencari berapa barangnya, yaitu kita masukin ke persamaan QD aja ya, yang lebih mudah. Jadi QD-nya itu sama dengan 30 dikurang 2P. Nah, QD sama dengan 30 dikurang 2 dikali sama 10. QD sama dengan 30 kurang 20, QD sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercapai pada harga 10 dan outputnya sebanyak 10 unit. Oke, nah kita udah selesai membahas materi terkait dengan harga keseimbangan pasar. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fatimah Nuhira Putri dan teman saya bernama Anissa Nurhaliza. Nah, untuk video selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Langsung masuk ke materi. Jadi, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, atau bisa disebut dengan tingkat kepekaan. Perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi 3, yaitu elastisitas harga atau price elasticity, kemudian elastisitas silang atau cross elasticity, dan elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, di dalam ketiga bentuk elastisitas itu terdapat elastisitas permintaan dan penawaran sebagai unsur penting yang terdapat di dalam elastisitas tersebut. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, untuk elastisitas permintaan sendiri itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Begitulah elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya itu adalah elastisitas penawaran. Definisinya hampir sama, cuman yang menjadi titik fokus utama adalah kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Bedanya dengan elastisitas permintaan adalah jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan elastisitas permintaan adalah terhadap jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Nah, itulah perbedaan antara elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Oke, masuk materi selanjutnya. Jadi, elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, sedangkan elastisitas penawaran itu menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Nah, untuk koefisien elastisitas permintaan dan penawaran sendiri, itu ada rumusnya. Rumusnya yaitu persen perubahan permintaan harga per persen perubahan harga, atau masuk ke dalam rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, yaitu selisih perubahan permintaan dibagi dengan selisih harga dikali harga dibagi dengan permintaan. Sudah ada dalam keterangan. ED yaitu koefisien elastisitas permintaan yang ditanyakan, kemudian delta P itu perubahan harga, kemudian delta Q itu perubahan jumlah permintaan, Q itu jumlah permintaan awal, dan P itu harga awal. Untuk koefisien elastisitas penawaran juga sama, hanya saja nanti Q-nya diganti dengan S atau supply atau penawaran. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal. Toko sepatu Pas pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak hingga dewasa. Harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000.
Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Berapakah koefisien elastisitasnya? Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk jawabannya sendiri, mari kita masukkan rumus ke dalam rumus koefisien elastisitas permintaan, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, untuk selisih permintaannya sendiri itu 4.000 dikurangi 1.000 per perubahan harganya dari 15.000 menjadi dari 20.000 menjadi 15.000, yaitu ini min 5.000, kemudian dikali dengan harganya, harga awal yaitu 20.000 per permintaannya yaitu 1.000. Nah, didapatkan hasil 4.000 dikurangi 1.000 yaitu 3.000, kemudian 15.000 dikurangi 20.000 yaitu min 5.000, dikali 20 dibagi 1.000 adalah 20. Nah, ketemu hasilnya min 12. Nah, di sini koefisien elastisitas permintaannya lebih dari 1. Nah, untuk koefisien elastisitas permintaan ini, mari kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini untuk kurva yang tadi. Bisa kita lihat bahwa nilainya adalah negatif. Nah, negatif ini bisa jadi tidak berguna karena untuk menghitung koefisien elastisitas. Nilai koefisien permintaan sepatu adalah 12. Artinya, perubahan harga naik 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta turun menjadi 12%. Begitu. Untuk jenis-jenis elastisitas, permintaan atau penawaran bersifat elastisitas lebih dari satu. Nah, hal ini berarti bahwa barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Bila digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ada permintaan elastis dan penawaran elastis. Untuk gambarnya, permintaan elastis dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan penawaran elastis berkebalikannya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk yang bersifat inelastis, yaitu nilainya kurang dari 1. Harga biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Meski dapat dihemat penggunaannya, akan tetapi cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Untuk gambarnya sudah ada. Yang ketiga, bersifat unitary atau uniter, di mana elastisitas sama dengan 1. Perubahan harga termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis atau inelastis. Contoh dari produk elastisitasnya, uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Bentuk kurvanya seperti ada di video ini. Nah, untuk yang bersifat elastis sempurna atau tak terhingga, elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contoh, produk yang permintaannya bersifat elastis, tak terhingga atau sempurna di antara barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah, gambarnya datar ya untuk permintaan dan penawaran. Nah, yang terakhir, permintaan penawaran bersifat inelastis sempurna atau nilainya sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, kurvanya berbentuk vertikal yang memiliki arti berapapun harga yang ditawarkan, kualitas produk barang atau jasa tidak tetap dan tidak berubah. Contoh,
Produk yang permintaannya tidak elastis sempurna ialah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Lukisan milik pelukis yang telah meninggal, berapapun harganya yang ditawar, atau lukisan lain dan sebagainya, itu harganya tetap sama. Nah, untuk gambarnya itu tegak lurus vertikal. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat. Terima kasih.